Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku, apa kabar kalian di sana? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya, Siti Auli Nikmah, akan memberikan informasi kepada kalian, atau saya akan menyampaikan materi tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak ADHD. Selamat menyimak semuanya. Kalian pasti sudah tidak asing bukan dengan ADHD. Nah, apa sih ADHD itu? ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Sedangkan ADHD diklasifikasikan dalam DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder 5 sebagai sebuah gangguan kejiwaan yang pengaruhnya bisa mengarah pada orang-orang yang ada di sekitar penderita. Di Indonesia, ADHD termasuk cukup tinggi loh angkanya, dengan jumlah mencapai 26,4%. Nah, hal ini diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik Nasional 2007 bahwa terdapat 82 juta populasi anak di Indonesia, 1 di antara 5 anak dan remaja di bawah usia 18 tahun mengalami masalah kesehatan jiwa. Sedikitnya ada 16 juta anak mengalami masalah kejiwaan termasuk ADHD. Kebutuhan anak ADHD berbeda dengan anak normal lainnya. Bentuk layanan yang diberikan pun tidak sama dengan anak normal lainnya. Anak dengan gangguan ADHD termasuk ke dalam anak berkebutuhan khusus, sehingga memerlukan layanan khusus termasuk dalam bidang pendidikan. Siswa ADHD mempunyai kebutuhan yang sama dengan siswa lainnya, akan tetapi pada hal-hal tertentu mereka membutuhkan layanan khusus yang berbeda dengan siswa lain pada umumnya. Muhammad Sugiermin menyebutkan ada 2 kebutuhan siswa hiperaktif. Nah, yang pertama, kebutuhan dalam hal pengendalian diri dan juga kebutuhan belajar. Pengendalian diri pada siswa hiperaktif berkaitan dengan pengurangan perilaku hiperaktif, peningkatan rentang perhatian, dan juga pengendalian impulsivitas. Beberapa kebutuhan pengendalian diri yaitu rutinitas, struktur, dan juga konsistensi. Nah, yang kedua, fokus pada hal-hal positif. Yang ketiga, penjelasan sederhana dan singkat. Kemudian yang keempat, mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Kebutuhan belajar pada anak ADHD itu seperti pada anak pada umumnya yang memerlukan pengembangan diri mulai dari belajar. Oleh karena hambatan yang dialaminya, maka pemenuhan kebutuhan akan belajar pada anak ADHD ini tuh tidak semulus pada anak umumnya. Tanpa bantuan yang dirancang secara khusus, akan sangat sulit bagi anak untuk bisa belajar secara optimal. Nah, hal tersebut itu akan membuat adanya kesulitan dalam mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Padahal secara umum potensi kecerdasannya itu relatif baik dan juga bahkan sama seperti anak pada umumnya. Nah, maka dari itu untuk memenuhi
memenuhi kebutuhan belajar anak ADHD ini tuh tidak mudah. Jadi dibutuhkan pengetahuan dan juga keterampilan yang lebih, dan juga paling mendasar itu ketangguhan, kesungguhan, dan juga kesabaran dalam membantu anak belajar yang memang lain dari yang lain. Oleh karena itu, penting terutama bagi orang tua dan juga lembaga sekolah untuk bekerja sama dan mencari cara-cara terbaik untuk dapat memilih berbagai strategi pembelajaran yang sesuai bagi anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD. Anak dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif atau ADHD merupakan salah satu anak berkebutuhan khusus yang membutuhkan pelayanan khusus dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anak ADHD, terutama dalam mendapatkan pendidikan formal. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyimpulkan bahwa negara memberikan jaminan sepenuhnya kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Nah, layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik berkebutuhan khusus ini tuh merupakan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan khususnya dan juga menyesuaikan dengan hambatan atau gangguan yang dimilikinya. Berbicara tentang layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus, nah di sini itu pendidikan inklusif itu bisa menjadi alternatif untuk memberikan layanan yang bermutu bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, di sini pendidikan inklusi itu merupakan sistem pemberian bantuan berupa layanan pendidikan dalam keberagaman dan falsafahnya, yaitu menghargai perbedaan semua peserta didik. Dengan adanya pendidikan inklusif ini dapat mengakomodasikan semua peserta didik sesuai dengan kebutuhannya. Pendidikan inklusif ini juga merupakan pendidikan yang tidak diskriminatif ya, karena memberikan layanan kepada semua peserta didik tanpa memperhatikan kondisi fisiknya, mentalnya, intelektualnya, sosial, emosi, suku, ras, dan agamanya yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, sekarang kita sudah sampai di kesimpulan. Nah, jadi tadi kan sudah ada penjelasan terkait kebutuhan dan juga layanan pendidikan yang dibutuhkan pada ADHD itu seperti apa gitu kan. Nah, di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa sekolah inklusif itu bisa menjadi alternatif bagi anak ADHD ya. Jadi dalam sekolah inklusif ini tuh memberikan layanan khusus untuk memenuhi kebutuhan anak dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder
berkaitan dengan pengendalian diri dan kebutuhan belajar, maka pelayanan khusus yang diberikan sekolah inklusif bagi anak ADHD itu diantaranya dengan merancang kurikulum khas yang sesuai dengan karakteristik anak didik dengan ADHD, kemudian juga dengan adanya guru pendamping di dalam kelas, yang mana guru pendamping ini membantu guru utama dalam menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Kemudian pekerja sosial sekolah mendampingi ADHD bekerja sama dengan guru pendamping untuk merancang kurikulum pembelajaran bagi anak dengan ADHD. Dan di sini dukungan orang tua juga sangat berpengaruh loh dalam keberhasilan pendidikan anak dengan ADHD ini. Nah, kita sudah sampai di slide terakhir. Terima kasih semuanya. Terima kasih karena kalian sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas perhatian kalian, dan juga jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Thank you guys. See you next time.